kita memuji menyembah Tuhan pada sore hari ini. Amin. Sungguh besar dan ajaib Kau Tuhan. Pahitlah jadi anggur, yang buta telah melihat, tiada sepertimu, sepertimu. Bersinar di kegelapan, dalam-Mu kami bangkit, tiada sepertimu, sepertimu. Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Yes, Lord. Bersinar di kegelapan, dalam-Mu kami bangkit, tiada sepertimu, sepertimu. Kau sungguh besar Tuhan. Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah Tuhan. Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah Tuhan. Oh, sungguh besar Engkau Tuhan. You're with us, Lord. Tuhan. Thank you, Lord. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah bersama kita, siapa lawan kita? Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah bersama kita, siapa lawan kita? Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah bersama kita, siapa lawan kita? Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah bersama kita, siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah Tuhan. Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah Tuhan. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah bersama kita, siapa lawan kita? Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah bersama kita, siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Oh yeah, yes Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for you are here with us, our God. Saat kami berkumpul dalam nama Engkau, Tuhan, Kau hadir, Yesus.
You're the healer. You are everything, Lord God, in our life. Thank you, Lord Jesus. I want to worship your name. Yes, Lord Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving. We worship you, Lord. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You're healing. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. He never stops. He never stops. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel
Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, dan kami terus berharap dan percaya bahwa setiap saudara berada dalam keadaan baik-baik saja hari ini oleh kasih karunia dan anugerah serta kebaikan Tuhan mendatangi saudara pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini, saya percaya akan sungguh-sungguh menguatkan kita semua. Judul firman Tuhan saya, Fear not, I'm holding you, atau jangan takut karena aku Tuhan memegang tanganmu. Saudaraku, entah sebuah kebetulan atau tidak, dalam sejarah setiap 100 tahun selalu ada wabah atau pandemi yang terjadi yang melanda dunia. Contoh wabah Marseille pada tahun 1720 di Prancis membunuh lebih dari 100 ribu orang yang sungguh-sungguh melumpuhkan perdagangan dan perekonomian pada waktu itu. Yang kedua yaitu wabah kolera yang terjadi pada tahun 1820 yang disebabkan oleh bakteri yang awalnya muncul di Kalkuta di India dan tapi kemudian akhirnya melanda ke seluruh Eropa, Asia, bahkan sampai ke Indonesia dan membunuh kira-kira lebih daripada 100 ribu kematian. Yang ketiga, virus flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1920 menginfeksi lebih daripada 500 juta orang di seluruh dunia dan penyebarannya yang begitu cepat dan menyebabkan banyak kematian. Dan terakhir yang kita hadapi hari ini yaitu virus corona di tahun 2020 yang sampai hari ini menurut pengamatan saya sudah lebih dari 21 ribu jiwa meregang nyawa secara global. Dan saya yakin kita semua sepakat bahwa kita dalam salah satu situasi yang cukup sulit pada hari-hari ini. Saudara dan saya mungkin merasa bahwa kita ditawan pada hari-hari ini, kita tidak bisa kemana-mana. Dan sebagian besar kita bertanya, sampai kapan ini Tuhan? Kapan ini selesai? Dan apakah Tuhan membiarkan kita seperti ini terus? Kita terus tertawan? Kita tidak bisa kemana-mana? Saudaraku, saya percaya teks firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada saudara adalah jawaban yang tepat bagi pertanyaan ini. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Perhatikan baik-baik yang tadi dikatakan yang membawa kemenangan. Saudaraku, Yesaya 41 ayat 10 adalah sebuah nubuatan yang berisi penghiburan, pengharapan, dan janji kelepasan dari Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka mengalami penindasan dan pembuangan di Babel. Saudara, berada dalam daerah pembuangan itu sama dengan berada dalam sebuah daerah tawanan, seperti dalam penjara. Apakah enak dalam penjara? Tentu tidak enak. Hari ini kita seperti dalam penjara, kita seperti tertawan pada hari ini akibat dampak daripada virus corona. Saudara, kembali kita perhatikan bangsa Israel ketika mereka dalam tawanan, mereka menghadapi situasi yang begitu sulit. Mereka depresi, stres, ketakutan mencekam. Sebagian besar mereka takut dibunuh, takut diperlakukan tidak layak. Jadi situasi begitu mengerikan dan menekan mereka pada waktu itu. 70 tahun lamanya bangsa Israel mengalami pembuangan. 70 tahun pula mereka mengalami masa-masa yang menakutkan dan mengerikan. Peristiwa pembuangan adalah simbol kehancuran yang sangat tragis sebagai sebuah bangsa. Tembok-tembok kota Yerusalem dihancurkan, yang merupakan lambang kekuatan, pertahanan dan kebanggaan sebuah bangsa dihancurkan. Perampokan, penjarahan, perkosaan, bahkan bait Allah yang merupakan simbol kejayaan bangsa Israel dirobohkan dan dijara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Identitas daripada sebuah bangsa hancur pada waktu itu. Bahkan orang-orang muda bangsa Israel yang pintar-pintar dan gagah, mereka ditangkap, ditawan, dan kemudian mereka dikebiri, dan kemudian mereka dijadikan sida-sida dan sebagai pelayan di Babel pada waktu itu. Ratap dan tangisan terdengar di mana-mana di Yerusalem. Mereka dilucuti tanpa sisa, seperti sia-sia diberikan label sebagai sebuah bangsa pilihan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam pembuangan pada waktu itu? Mereka merasa ditinggalkan, mereka sendiri. Mereka tidak bisa menikmati masa-masa seperti ketika mereka di kampung halaman di tanah Yehuda. Mereka tidak bisa lagi bersaunda gurau, mereka tidak punya lagi tempat ibadah, tidak ada lagi bait Allah yang merupakan lambang kebanggaan,
Lambang kejayaan Israel pada waktu itu sudah hancur. Artinya apa? Bahwa identitas dari sebuah bangsa pilihan Tuhan sudah nggak ada lagi. Sebagian besar dari mereka terpisah dari keluarganya karena ketika penyerangan terjadi oleh kelompok oleh bangsa Babel pada waktu itu, sebagian dari mereka lari mengungsi ke bagian utara. Bahkan apa yang terjadi, saudara, makanan yang diharamkan di Israel mereka harus halalkan di Babel, karena mereka tidak punya pilihan dan mereka tidak bisa lagi kemana-mana. Begitu mencekam, mengerikan dan sulit situasi ketika berada di daerah pembuangan. Saya mau bilang sama kita pada hari ini, mungkin saja sebagian kita berada dalam situasi dan keadaan seperti yang baru saja saya sebut di atas tadi, akibat dampak corona yang kita hadapi hari-hari ini. Sebagian saudara merasa tertawan, dikepung, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bebas berpergian lagi. Sebagian kita mungkin mengalami PHK, diberhentikan terpaksa, dirumahkan tanpa gaji. Kemarin saya mendapat kabar dari teman saya bahwa sejak tanggal hari kemarin dia sudah diberhentikan sementara sampai tanggal 4 Mei tanpa digaji. Luar biasa kejadian kita lihat hari-hari ini. Sebagian saudara mungkin mulai ketakutan, mulai mengalami kesulitan ekonomi. Persediaan mulai menipis, mulai khawatir akan kelangsungan keluarga kita, mulai tidak nyaman dan gelisah, kita mulai takut, kita mulai khawatir, cemas akan hal-hal yang ada di depan kita hari-hari ini. Pagi ini saya percaya dan sungguh-sungguh yakin bahwa nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 41 ayat 10 ini adalah suara Tuhan yang tepat waktu bagi saudara dan saya pada hari ini. Dua hal yang ingin saya bagikan perlu kita sungguh-sungguh pegang bagaimana supaya kita bisa menang dari situasi ini. Yang pertama, Alkitab berkatakan jangan takut. Kata diksi jangan takut ini bukan berarti sekedar perintah yang Tuhan berikan, tapi ini mengandung jaminan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan jangan takut sebab aku menyertai. Dalam konteks Ibrani, kata jangan takut punya makna stop looking around, berhenti melihat keadaan sekeliling, tapi lihatlah kepada Tuhan. Makanya Ibrani mengatakan lihat kepada Kristus yang memimpin kita kepada iman. Mazmur Daud juga berkata bahwa pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Saudara, ketakutan ini maksud di sini adalah ketakutan yang takut pada keadaan yang negatif, takut pada keadaan yang mengerikan yang akan datang, yang akhirnya membuat kita ragu akan janji Tuhan dalam hidup kita. Berapa dari saudara dan saya sekarang sedang mengalami hal seperti ini? Karena situasi kita mulai takut, kita mulai cemas, kita gelisah, kita khawatir. Bagaimana nanti keuangan saya? Bagaimana nanti keluarga saya makan apa? Omset mulai menurun, cicilan nggak bisa bayar, uang kuliah nggak bisa bayar, uang kontrakan, uang kos nggak bisa bayar. Bahkan sebagian dari kita berpikir nanti bayi saya ini minum apa nanti? Kita mulai khawatir, ada susu apa tidak ada susu nanti terjadi. Bahkan sekarang kita kemana-mana juga kita takut dekat orang. Kita selalu menjaga jarak, physical distancing. Sekarang kalau kita pergi di mana-mana atmosfer ketakutan begitu terasa. Ya. Takut akan hari depan karena dampak dari corona yang kita hadapi hari-hari ini. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik dari mana sesungguhnya akar ketakutan. Sebenarnya kita takut sesuatu yang belum terjadi. Ya. Makanya firman Tuhan bilang stop looking around. Jangan lihat keadaan sekeliling kita. Lihatlah kepada Tuhan yang membawa kelepasan kepada kita. Firman Tuhan berkatakan jangan takut. Kenapa? Karena aku menyertai kamu. Sama-sama katakan sebelah kiri kanan saudara, aku menyertai kamu. Ini janji Allah bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Dalam bahasa Ibrani dikatakan metah, berarti dia bersama kita, dia di pihak kita, dia siap sedia menolong kita, siap sedia. Dengan pengertian lain, kata meta mempunyai makna bahwa Allah memberikan kita kasih karunia dan kekuatan untuk menghadapi situasi yang sulit. Allah menolong kita melewati masa-masa krisis. Bahkan Allah menopang kita dan membela kita dalam keadaan yang sulit. Contoh dalam Alkitab, bagaimana Allah menyertai Musa, menuntun lebih dari 2 juta umat Israel keluar dari perbudakan selama 450 tahun.
Saudara, kalau bukan Tuhan yang menyertai, Musa nggak bisa lakukan itu. Makanya Musa berdoa, dia katakan, Tuhan jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak menyertai aku dengan hadirat. Tuhan menyertai Musa. Contoh yang lain, Tuhan memberikan Gideon iman dan keberanian mengalahkan ribuan musuh hanya dengan 300 tentara. Contoh yang lain lagi Daud, Tuhan memberikan iman dan keberanian mengalahkan raksasa Goliat pada waktu itu. Itulah tanda Tuhan menyertai. Saudara, makanya pesan firman Tuhan kepada kita, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam keadaan apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Mazmur 29 ayat 10 sampai 11 berkata, Tuhan bersemayam di atas air bah. Sekali lagi, Tuhan bersemayam di atas air bah, atau Tuhan bersemayam di atas tsunami. Tuhan bersemayam sebagai raja. Kata sebagai raja mempunyai makna bahwa Tuhan mengontrol dan mengendalikan segala keadaan untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Artinya apa, saudara? Waktu ada badai, Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai kita, Tuhan mengontrol, Tuhan mengendalikan, dan Tuhan siap memberikan kekuatan, memberkati kita dengan damai sejahtera. Tuhan ada di atas badai. Katakan sebelah kiri kanan Anda, Tuhan ada di atas badai. Perhatikan baik-baik. Percaya akan kehadiran Allah akan melenyapkan ketakutan. When we trust in God's presence, fear flees. Bagaimana kita mengalahkan ketakutan? Percaya bahwa Allah hadir di dalam badai. Bukan hanya dalam badai, Allah juga hadir dalam kita. Saudaraku, ketika kita takut, iblis menggunakan kesempatan untuk melemahkan kita, mencuri, bahkan membinasakan kita. Ketakutan bisa melumpuhkan kita, bisa membuat kita kehilangan akal sehat, kehilangan kreativitas, kehilangan logika. Dengar baik, saudara, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang mengintimidasi kita. Berita-berita negatif yang kita dengar hari-hari ini, yang kita baca hari-hari ini, begitu seperti benih yang dilepaskan oleh si jahat, yang menimbulkan ketakutan kepada kita. Saudaraku, kabar baiknya iblis sudah dikalahkan. Alkitab berkata bahwa dia sudah dilicuti. Makanya kerjaan iblis itu hanya tipu menipu aja, hanya mengintimidasi kita. Firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban mempunyai makna bahwa kita diberikan penguasaan diri. Kita tidak bingung, kita tidak mengalami kehilangan ide. Saudara, karena ketakutan itu adalah roh, maka dia mampu untuk mengontrol dan memperbudak kita. Oleh karena itu, lepaskan diri kita dari ketakutan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ketakutan bisa membuat kita lumpuh, kehilangan akal sehat, kehilangan kreativitas, kehilangan logika dan sebagainya. Ketika isu dari virus corona muncul di Bali, saudara, saya ketakutan selama 3 hari. Dan 3 hari pula asam lambung saya naik. Saya gelisah, takut, khawatir, nggak bisa pikir apa-apa, nggak ada ide apa-apa. Saya nggak ceritakan kepada istri saya dan anak-anak saya, karena saya harus menampakkan keberanian walaupun dalam hati ada takut. Itulah iman. Iman sebenarnya bukan nggak takut, tapi iman itu mampu menaklukkan ketakutan. Ya, saudara, selama virus corona muncul saya ketakutan selama 3 hari, nggak bisa tidur, dan saya sampai pada satu titik ini nggak bisa, ini bukan dari Tuhan, karena ketakutan ini bukan dari Tuhan. Saya mulai bangkit berdiri, saya ambil Mazmur 91 dan saya deklarasikan setiap hari. Saya ajak istri saya, anak-anak saya deklarasikan Mazmur 91, Mazmur 112, orang benar tidak takutkah bercelaka. Setelah itu asam lambung saya turun. Saudara, ketakutan melumpuhkan kita. Kita harus taklukkan. Percaya kepada firman Tuhan. Bagaimana kita mengalahkan ketakutan? Look to God. Jangan lihat keadaan sekeliling kita. Lihat, pegang, dan perkatakan firman Tuhan. Kalau saudara lihat di film-film, ketika
terjadi tembak-menembak di atas pesawat, kemudian salah satu tokoh pelaku utamanya tergantung di pesawat. Kalau dia berhenti, dia melepaskan tangan, dia akan mati jatuh ke bawah. Nah itu, pegang firman Tuhan, lihat firman Tuhan, katakan firman Tuhan akan melepaskan kita dari ketakutan. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana supaya kita menang? Alkitab berkata, tangan kananku. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Janji Tuhan, kita menang. Roma 8:35 mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Artinya apa? Bahwa kita sudah tahu endingnya. Bukankah lebih ringan dan lebih enak peperangan itu kalau kita sudah tahu endingnya, akhirnya? Saudara, akhirnya pasti saudara dan saya menang. Amin. Allah memegang tangan kita supaya kita enggak jatuh, supaya kita ketika kita lemah, kita tidak jatuh. Dan dia terus menerus memegang tangan kita secara konsisten. Kata tangan Tuhan dalam Alkitab itu berkenaan dengan 3 hal. Tangan itu bermakna kuasa Allah, kekuatan Allah, kedaulatan Allah, pemeliharaan Allah, pembebasan dan keselamatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Contoh dalam Alkitab, Keluaran 6 ayat 6. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, aku Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan apa? Dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Artinya apa saudara? Kalau tangan Tuhan sudah teracung buat kita, maka tidak ada satupun kuasa atau tidak ada satupun makhluk yang bisa menahan atau membatalkan. Israel 450 tahun diperbudak, menderita, tersiksa. Tapi ketika Tuhan mengacungkan tangannya, mereka bebas dari siksaan itu. Mereka bebas dari perbudakan. Babel 70 tahun dalam pembuangan bangsa Israel di Babel. Tapi ketika Tuhan mengacungkan tangannya, mereka dibebaskan. Artinya kalau tangan Tuhan sudah teracung buat saudara dan saya, tidak ada satupun yang bisa menahan, semuanya selesai. Amin. Oleh karena itu berseru dan berdoa, minta Tuhan di tengah badai corona ini, tanganmu acungkan kepada kami, acungkan tangan kepada keluargaku, acungkan tanganmu kepada bisnisku, acungkan tanganmu kepada perusahaanku, acungkan tanganmu kepada keluargaku. Dan ketika Tuhan mengacungkan tangan, semuanya selesai. Ketika saya belum sungguh-sungguh bertobat, saya buka rahasia betapa rusaknya hidup saya, betapa hancurnya hidup saya. Dan saya akhirnya menyadari kalau bukan tangan Tuhan yang menyertai, saya nggak ada hari ini. Ketika saya krisis keuangan karena ditipu, anak-anak saya harus minum teh, masih baik-baik, nggak punya susu saudara, nggak bisa beli susu. Tapi tangan Tuhan menyertai, anak-anak saya sehat-sehat sampai hari ini. Istri saya selalu berdoa setiap malam, Tuhan rubah teh ini jadi susu. Jadi teh rasa susu saudaraku. Saya betul-betul melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai dan memegang saya sampai hari ini. Saudara, tangan Tuhan juga bisa berubah berupa saudara kita, saudara rohani kita, gembala kita, pemimpin kita, yang selalu menopang kita, yang memegang kita, yang menolong kita, supaya kita tidak jatuh dan hanyut dalam badai. Kesimpulan saya buat saudara dan saya pada hari ini, jangan takut, tenanglah, karena tangan Tuhan ada di tengah badai, saudaraku. Saya teringat satu cerita ketika Petrus berjalan di atas air di Matius 14. Waktu Petrus matanya tertuju kepada Kristus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai memperhatikan kiri dan kanannya, imannya mulai goyah, akhirnya dia mulai tenggelam. Makanya makna dari jangan takut berarti bahwa look to God, lihat kepada Tuhan saja, lihat kepada firman Tuhan, pegang firman Tuhan, jangan lihat keadaan sekelilingmu. Perkatakan firman kepada keadaan yang kita hadapi. Saya teringat lagi cerita bagaimana Daud menghadapi Goliat. Dia tidak melihat berapa besarnya raksasa yang dihadapi, tapi dia memperkatakan firman Tuhan. Engkau boleh datang kepadaku dengan lembing dan tombak, tapi aku mendatangi engkau atas nama Allah yang maha besar. Hari ini Allah akan menyerahkan engkau kepadaku, demikian firman Tuhan. Dan Daud menaklukkan raksasa itu. Saya percaya ketika kita melihat kepada Tuhan, ketakutan dikalahkan. Tangan Tuhan
ada di tengah-tengah badai. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara dan saya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna bagi setiap jemaat. Terima kasih buat sukacita, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan, kehidupan yang baik yang Kau berikan bagi jemaat. Hari ini kami mengucap syukur bahwa jemaat punya kesempatan untuk memberi dan menabur, membawa persembahan, pengucapan syukur, perpuluhan, dan taburan setiap jemaat Tuhan, misi maupun pembangunan. Kami berdoa, tangan-tangan yang menabur Tuhan memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Diberkatilah jemaat ini dan setiap pemberian mereka, Engkau Tuhan memperhitungkan sebagai satu kebenaran dan terus memberkati lebih lagi dalam setiap kehidupan jemaat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Mari kita terima berkat yang dari Allah kita yang Maha Kuasa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Hari yang Kau jadikan, hari yang diberkati oleh Tuhan. Firman berkata, hari Sabatmu adalah hari di mana Kau beristirahat dan memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Pada hari ini, biarlah kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Aku berdoa, Tuhan melindungi dan memberkati Engkau jemaat. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah Engkau pada hari ini. Engkau yang ada di rumah, diberkatilah Engkau. Diberkatilah suami istri